Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa. Ini jam terakhir nih, jam-jam ngantuk ya. Bentar lagi mungkin mau pulang jadi semangat nih ya. Ya, baik. Kali ini pada pembelajaran hari ini Bapak akan membahas tentang kecerdasan artifisial ya, atau KA, atau mungkin lebih familiar lagi dengan AI ya. Kemarin atau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang yang namanya coding. Nah, ini kelanjutan dan memang saling keterkaitan antara coding dan KA ini ya. Nah, apa itu KA atau AI? Nah, AI atau KA ini adalah otak buatan. Otak buatan. Bayangkan komputer punya kemampuan seperti otak manusia, tapi dibuat oleh kita. Nah, jadi otak yang dibuat oleh manusia. Ini kita sebut dengan artifisial ya, otak buatan. Nah, bagaimana cara kerja ini disebut dengan AI ini adalah AI ini bisa belajar dari data dan pengalaman di sekitarnya. Sama seperti kita juga belajar apa yang kita lihat dan dengar. Nah, ini adalah fungsinya untuk membantu kita manusia mengerjakan kegiatan sehari-hari ya. Nah, kita lebih lanjut lagi mengenai apa itu AI. Dan ini perbedaan kita dengan manusia dengan AI. Manusia punya hati dan perasaan ya. Kita itu punya hati dan perasaan, tetapi AI ini tidak, atau mesin ini hanya melakukan apa yang diajarkan saja ya. Jadi mereka tidak punya perasaan, tidak mengenal baik buruk ya. Manusia bisa kreatif dan imajinatif ya. Nah, sementara kalau AI ini memproses informasi dengan cepat dan logis, lalu manusia juga membuat kepintaran berdasarkan nilai dan emosi, membuat keputusan berdasarkan nilai dan emosi. Sementara AI ini hanya berdasarkan dari algoritma saja ya. Nah, yang keempat, belajar dari pengalaman hidup. Sementara AI ini belajar dari data yang diberikan oleh manusia. Ya, mungkin ini masih awam bagi kita. Bagaimana AI ini ada, kok tiba-tiba sekarang jadi booming ya. Sebenarnya AI ini juga awal mulanya itu tidak menggunakan internet, tidak menggunakan alat ya. Ada suatu contoh, ini contoh permainan anak-anak ya. Permainan anak-anak sering dulu waktu Bapak masih SD seperti kalian ya, juga sering nih mendapatkan permainan ini dari teman-teman, mungkin dari tukang sulap biasanya. Seperti ini. Coba bayangkan sebuah angka. Berapa saja? Sudah? Sudah. Ditambah 2. Sudah? Ditambah 8. Sudah? Dikali 2. Sudah? Dibagi angka yang kalian pikirkan. Jawabannya harus 10. Betul tidak? Salah. Rumusnya salah. Coba kita ulangi lagi ya. Ulangi lagi ya. Bisa perkalian bisa kan ya? Ini kelas 5 soalnya nih. Bisa, dianggap bisa, oke. Ulangi ya. Pikirkan sebuah angka, ya. Pikirkan sebuah angka dikalikan dengan 5. Dikali 2. Dibagi angka yang kalian pikirkan. Dikali 2. 20 hasilnya, betul tidak? Iya. Betul. Nah, yang tadi itu salah. Kenapa? Karena ada algoritma yang tidak benar, perintah yang tidak benar. Nah, yang kedua bisa benar karena menggunakan perintah yang sesuai. Maka jawabannya pasti
sama. Nah, itu adalah AI secara konsep dasar ya, tanpa alat, tanpa internet. Itu adalah AI. Sebenarnya kita sudah melakukan itu ya, permainan zaman dulu itu dilakukan oleh pesulap-pesulap biasanya ya. Nah, kita lanjut. Ya, ini setiap hari ada. Nah, di zaman yang sekarang ya tentu kita tidak mempelajari itu lagi, tapi berangkat ke hal yang lebih kompleks seperti ada aplikasi-aplikasi Google Translate, ada YouTube, Google Maps, dan asisten suara. Nah, ini alat-alat ini berangkat dari hal sederhana seperti tadi ya, permainan dari tukang sulap tadi. Ya, kita lanjut. Nah, perbedaan KA dengan robot. Artificial atau ini ada robot dulu ya. Robot adalah mesin fisik yang bisa bergerak dan melakukan tugas. Robot juga punya bentuk yang bisa kita sentuh. Nah, sementara artificial adalah otak buatan atau program komputer yang ada di dalam HP atau bahkan di dalam robot. Jadi tidak semua robot itu punya artificialnya, tapi setiap artificial dia bisa menempel kepada robot atau alat-alat yang non robot yang berbentuk seperti ini ya. Robot ini tidak hanya berbentuk seperti manusia, bisa saja meniru binatang ataupun meniru benda-benda yang ada, mungkin seperti vacuum cleaner atau hal-hal lainnya ya. Nah, bagaimana KA ini bekerja? Yang pertama itu mengumpulkan data. Jadi semakin banyak data yang kita kirim, maka dia akan semakin pintar mengenali pola. Nah, pola ya KA akan belajar dari mengenali pola yang membedakan kucing dan anjing dan seterusnya. Memberikan jawaban. Setelah belajar, jika kita memberikan foto baru, KA bisa menebak apakah itu kucing atau anjing dengan akurat. Ya, Bapak akan menampilkan sebuah aplikasi. Aplikasi ini didapat dari Gemini ya. Nah, ini ada aplikasi tebak hewan. Ini dibuat oleh aplikasi AI Gemini. Jadi ini aplikasi mengenali AI yang dibuat oleh AI. Nah, ini pertanyaan sederhana. Ini kita bermain ya. Apakah hewan ini hidup di darat? Pikirkan sebuah hewan, satu ekor hewan yang di darat atau di laut. Nah, kita akan menjawabnya. Apakah hewan ini di darat? Umpama kita membayangkan seekor ayam. Maka kita akan jawab, ya. Apakah hewan ini berkaki 4? Tidak. Apakah hewan yang kamu pikirkan adalah ayam? Ya. Kalau iya, jawab ya. Ini contoh ya. Nah, kita buat jawaban yang lain. Apakah hewan ini hidup di darat? Kita ambil contoh hewan yang ada di laut atau di air ya. Mungkin selain ikan, yang di laut apa saja? Cumi-cumi. Oke, kita anggap cumi-cumi ya. Kita simpan jawaban kita cumi-cumi. Apakah hewan ini hidup di darat? Tidak. Apakah hewan yang kamu pikirkan adalah ikan? Bukan, karena kita berpikir cumi-cumi. Nah, di sini ada mesin learning ya, mesin learning. Nah, kita tuliskan apa yang kita mau, cumi-cumi. Cumi-cumi. Apa pertanyaan untuk yang jawabannya cumi-cumi ya? Nah, di sini sudah dibuatkan form untuk memberikan ide. Jadi nggak perlu mengetik, juga bisa kita berikan ide secara langsung asal terhubung dengan internet ya. Apakah hewan ini menyemprotkan tinta? Nah, ini pertanyaannya akan seperti itu ya. Nah, itu kita sudah mengajari satu pelajaran nih kepada AI ini. Kita mulai lagi. Apakah hewan ini hidup di darat? Cumi-cumi tadi tidak. Apakah hewan ini bisa menyemprotkan tinta? Ya, berarti jawabannya pasti cumi-cumi ya. Apakah hewan yang kamu pikirkan adalah cumi-cumi? Ya. Nah, itu satu pelajaran bagi AI. Nah, karena semakin banyak kita memberikan pelajaran, maka dia akan semakin pintar ya. Itu adalah konsep dasar AI ya. Bagaimana AI ini bisa bekerja tadi ya, mengenali pola yang berdasarkan dari apa yang kita utarakan. Nah, apa kelebihan KA untuk kehidupan kita?
Yang pertama itu mempercepat pekerjaan, yaitu membantu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, termasuk mengerjakan tugas-tugas yang mungkin butuh butuh banyak penjelasan. Ya kita bisa menggunakan bantuan dari KA ini ya, membantu belajar ya seperti menerjemahkan bahasa, mungkin dalam pelajaran bahasa Inggris ya ini kayak kita yang bukan orang Inggris yang tidak terbiasa bahasa Inggris atau mungkin bahasa Sunda. Ini juga bisa menjadikan alat untuk membantu ya, menemukan informasi, hal-hal yang mungkin juga tidak kita ketahui bisa kita cari dengan bantuan AI ya. Nah, tapi ada yang perlu kita garis bawahi, ada resiko. Nah, resiko di sini ada bisa salah informasinya. Tadi kadang AI juga tidak mutlak akan berhasil, tidak mutlak 100% benar. Ya karena ada perintah atau informasi yang diberikan oleh manusianya itu salah. Ya seperti tadi permainan tadi bisa saja salah kalau di promnya ini kalau bahasa sekarang prom ya. Mungkin kalau dulu ya rumusnya itu salah ya, maka hasilnya pun akan salah. Yang kedua bisa risiko kecanduan gadget. Nah ini karena AI ini melekat pada gadget, membuat daya kreativitas kita menurun ya. Jadi AI ini hanya pembantu, jangan dijadikan hal utama karena membuat kreativitas kita menjadi turun. Itu yang membuat bahaya ya. Dan tidak punya kasih sayang. Memang pintar, tapi ya itu dia tidak bisa menggantikan kasih sayang, persahabatan atau pelukan dari orang tua dan teman ya. Dia hanya mesin, dia tidak mengenal baik buruk ya, apapun itu selama kita perintahkan dia akan menjawabnya ya. Walaupun ya sekarang memang perusahaan-perusahaan besar memang memberikan batasan-batasan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Itu sebenarnya dibuat oleh manusia, batasannya itu dibuat manusia, AI-nya sendiri tidak punya batasan. Umpama mungkin mencari hal-hal negatif, itu bisa saja. Tapi memang ya karena ada kita yang menciptakan AI, maka manusia membatasi hal itu. Ya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum menggunakan AI ini. Nah, etika menggunakan KA dengan bijak, bantu belajar bukan mencontek, membantu kita untuk belajar bukan mencontek, bukan meniru atau menyalin secara mutlak ya punya orang lain ya. Nah, lalu batasi waktu layar, kita harus membatasi diri untuk tidak selalu bermain gadget ya. Kita harus melakukan aktivitas fisik ya. Yang ketiga, cek kebenaran informasi. Nah, ini selalu cek keakuratan informasi, jangan mengandalkan dari AI atau ChatGPT mungkin ya. Nah, mungkin itu pemaparan dari Bapak mengenai konsep dasar AI. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada mungkin cukup sekian dari Bapak penjelasan mengenai AI ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk materi yang berikutnya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian.